Ingin saya jelaskan hadis Nabi tadi yang berbunyi innama bu'itsu. Ini adatul qasr atau adatul hasr, sehingga membuat kalimat itu menjadi eksklusif. Kata innama itu artinya menunjukkan makna eksklusif, semata-mata. Innama akaltu ruzzan, innama akaltu yawma ruzzan. Hari ini saya makan nasi doang. Artinya nggak makan yang lain itu innama. Atau pakai la ilaha illallah, la akulu illa urzan. Saya tidak makan kecuali. Bahasa itu struktur bahasa Arab. La ilaha illallah itu bahasa Indonesia bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah ini maknanya tidak meniadakan Tuhan, tapi menetapkan Tuhan. Kenapa la dan kecuali, tidak dan kecuali itu namanya adatul qasar. Ini kita ngaji balaghahnya dulu ya, supaya kita jelas. Tidak meniadakan Tuhan, tapi menetapkan Tuhan, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah. Jadi terjemahannya la ilaha illallah adalah Tuhan itu hanya Allah. Bukan tidak ada Tuhan. Tuhan itu hanya Allah, itu maknanya. Ya, la akulu illa ruzan, saya tidak makan kecuali nasi. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya saya makan nasi doang. Saya hanya makan nasi saja. Itu bahasa Indonesianya. Maka innama itu semata-mata, artinya buah itu aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi saya ditugas ini bukan untuk bersombong diri, bukan untuk membuat kamu kaya raya, bukan membuat kamu sakti, tapi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak muliamu. Seperti itu kan artinya. Jadi innama dan la dan ila, ada lagi dengan fakot, ada fahasbi dan sebagainya. Oke, itu mana semata-mata. Jadi secara eksklusif tugas Nabi semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu satu. Kemudian akhlak itu apa? Apakah kalau ketemu sama orang tua cium tangan itu namanya akhlak? Itu namanya sopan santun. Kalau lewat orang tua punten nyuwun sewu, kalau orang Jogja minta 1000 ya. Nyuwun sewu gitu. Sini Pak bilangnya apa sih Mbak? Punten ya. Permisi gitu. Itu namanya bukan akhlak, itu namanya sopan santun, budi pekerti. Pakai orang yang tua ngomongnya pakai bebasan. Sama suami ya manggilnya jangan panggil namanya Pak, ada pertambahannya, ada abang, ada AA dan sebagainya, kan begitu. Itu namanya budi pekerti, tata krama, sopan santun. Akhlak siapa? Nah di sini. Akhlak itu adalah berasal dari kata khalaqa, artinya mencipta. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah mencipta langit dan bumi. Khalaqa, yang mencipta namanya khaliqun. Allah itu khaliq, yang mencipta, dan kita yang dicipta namanya makhluk. Hubungan antara khaliq dan makhluk ini al-khuluq. Yang dicipta namanya makhluk, yang mencipta namanya khaliq. Hubungannya adalah khuluq, khuluqun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kata khuluq ini mufrad dijamakan menjadi akhlak. Sehingga artinya akhlak itu bisa kita mengerti adalah hubungan antara, nisbah antara khaliq dan makhluk, namanya al-khuluq. Jadi artinya yang namanya orang itu berakhlak mulia adalah orang yang memposisikan dirinya sesuai dengan proposal awal tujuannya. Oke, ini apa namanya? Untuk apa? Itu dipakai. Di mana dipakainya? Di pantat, di mata. Untuk apa? Nah, ketika kacamata dipakai untuk
memberi kejelasan kepada mata kita supaya bisa membaca, ditaruh di sini dan pakai baca. Nah, ini namanya saya ini berakhlak karena menggunakan kacamata. Tapi kalau buat mukul teman gimana? Ini topi di mana taruhnya? Kepala. Kalau di kaki tidak berakhlak namanya, karena topi diciptakan bukan buat kaki tapi buat. Jadi apa saja kita menggunakan ciptaan Allah sesuai dengan tujuannya, itu berakhlak. Betul nggak? Selesai. Nah, ini persoalannya. Ini uang rakyat untuk siapa? Untuk membangun siapa? Mesejahterakan siapa? Ternyata dipakai sendiri buat keluarganya. Berakhlak enggak? Nah, itu persoalannya. Iya kan? Nah, itu. Jadi artinya bahwa termasuk ya membangun persatuan itu adalah bagian dari penting daripada akhlak mulia. Apakah kita mengatakan teman saya ini berakhlak mulia? Dia tiap hari sholat berjamaah, tapi tetangganya nggak makan, dibiarkan sampai mati. Apakah ini berakhlak? Itu persoalannya. Orang janda, sebatang kara, sedih dan rumahnya mau roboh, dibiarkan sampai dia mati kurban tanahnya. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa itu adalah bagian penting dari akhlak kita, adalah kepedulian sosial, keadilan, kebersamaan, supremasi hukum dan sebagainya. Adapun ibadah itu sebagai latihan diri kita menuju pada akhlak yang mulia, itu bukan tujuan. Sholat bukan tujuan, puasa bukan tujuan, itu adalah latihan-latihan kita untuk meningkatkan potensi kita untuk bersatu dan kebersamaan. Ibu-ibu Bapak sekalian, bahwa artinya bahwa kita baru berakhlak mulia, baru kelihatan ketika kita hidup di tengah masyarakat. Ketika kita hidup sendirian di tengah hutan bersama binatang, saya nggak tahu bagaimana menilai Anda akhlak atau tidak. Karena standarnya, ya kan begitu. Sendirian pakai apa, cangcut aja ya, apa namanya, cangcut. Oh, di hutan gitu. Lain nggak tahu, ya kan? Nah, ketika di tengah masyarakat ada orang mengatakan assalamualaikum, nggak dijawab, buang muka. Berakhlak nggak? Berakhlak nggak? Tapi di dalam kitab kuning yang saya baca, saya di pesantren, kalau ada orang non muslim bilang assalamualaikum tidak boleh dijawab. Itu jadi persoalan. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Nah, ini yang jadi persoalan kita ini. Mikir kembali, apakah kita ini sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Soal saya itu sedih sekali melihat umat Islam kok jadi seperti ini. Padahal akhlak mulia adalah Allah menciptakan makhluk, ditaruh di dalam perut ibu. Setelah umur 4 bulan, Allah berfirman, wa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian semua kepadanya. Ketika janin dalam perut ibu sudah berroh manusia, ditiupkan roh dari Tuhan, kita harus menghormatinya. Betul? Betul? Janin dalam perut ibu, ada agamanya enggak? Ada warga negaranya enggak? Belum ada. Baru sebagai manusia. Harus dihormati sebagai manusia. Jangan melihat warga negaranya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, nggak ada urusan. Pokoknya manusia dihormati, betul? Setuju nggak kira-kira? Hormati dong semuanya. Nah, itu kitab-kitab kuning seperti itu saya kasih tahu, itu adalah dikarang pada zaman umat Islam menjadi superpower dengan segala kesombongannya.
Betul. Yang di Al-Quran hadisnya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu ilaiha bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Ya, assalamualaikum. Harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang bilang assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Harus lebih baik. Masa nah itu persoalannya. Jadi artinya mengajak permusuhan. Nah ini saya ingin bukan lagi menyalahkan umat Islam, tapi ingin mengoreksi karena seorang Islam ingin mengoreksi. Bagaimana juga innama bu'aitu li utamima makarimal akhlak.